Itu menurut aturan agama. Jadi ngeri, Pak, di hati. Ada yang pernah ngambil barang-barang, kasih kembali. Yang sudah pensiun, ngambil motor kantor, kasih kembali, disuruh pikul, bos. Itu bagaimana kalau meja masih bisa dipikul kalau yang begini, Pak Eka. Tapi kalau korupsi 200 miliar, enggak usah 200 miliar, 2 miliar disuruh pikul. Dia bilang mahasiswaku, kalau 2 miliar uang dolar Singapura itu cuma digantongi. Saya nyangkut bayangkan dolar Singapura. Kalau uang koin nak kasih kau Tuhan. Apa pikul maku 200 juta uang koin. Lewat orang bapak, rumahnya mewah ternyata pencuri ngana. Hati-hati. Ya. Ketiga. Orang masuk surga atau neraka itu bukan karena tidak ada dosa. Atau kebanyakan apa? Tidak. Kalau orang masuk surga karena tidak punya dosa, Pak, maka tidak ada isinya surga. Karena semua kita pasti punya dosa. Lalu kenapa kita masuk surga? Ketika ditimbang pahala kita, ya, nah, misalnya ini ditimbang, ini kebaikannya, ini keburukannya. Ternyata timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 1,5%. Nah, maka di dunia ini kerjaan kita memperbanyak amal, tabungan. Bagaimana memperbanyak amal? Bukan sekedar puasa. Kalau puasa Ramadan saja kebaikanmu, berapa tahun kau puasa? Sholat 5 kali saja sehari semalam. Haji, belum tentu kau bisa haji 3 kali. Lalu apa itu amal? Segala kegiatan yang kau lakukan lillahi ta'ala amal. Kerja di sini. Kalau lillahi ta'ala amal. Anda keluar rumah kalau Anda muslim. Dia wuduk dulu. Dia sudah sholat duha. Lalu dia baca doa sebelum keluar rumah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan, kata Nabi, semua langkah-langkahmu jihad fisabilillah. Bukan pergi bom gereja jihad, itu jahat. Bukan kau bom orang jihad, itu jahat. Cari nafkah bagi seorang suami adalah jihad fisabilillah. Yang pahalanya sama ketika kau membela agama Allah zaman Rasulullah. Baca aja itu doa. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Jadi kalau kau sampai di sini mutar-mutar, lantai 1, lantai 2 turun. Berapa pahala kau dapat? Apalagi kalau kau jalan santai. Masya Allah. Perbanyak pahala. Anda baca doa itu, menulis laporan, pahala. Melayani orang, pahala. Insya Allah. Maka kali ini bekerjalah dengan niat lillahi ta'ala. Prestasi di dunia kau dapat, prestasi di akhirat kau akan peroleh. Yang kedua, karena waktu terbatas. Sekarang kita bicara komunikasi. Ada yang tahu apa itu komunikasi? Nah, kalian selalu mengatakan komunikasi, komunikasi. Apa itu komunikasi? Saya kasih kau hadiah kalau ada yang tahu. Apa? Ini persoalan buat kalian. Bagaimana mau berkomunikasi yang efektif kalau kau tidak tahu apa itu komunikasi? Satu. Betul. Banyak teori, Pak, definisi komunikasi. Saya satu pakai yang paling populer di kalangan dunia anak-anak komunikasi. Teorinya Laswell. Beliau katakan, ringkasnya, komunikasi itu siapa? Saya jelek tulisan saya, Pak. Makanya saya suka pakai WhatsApp saja. Siapa? Mengatakan apa? Ya. Melalui apa? Kepada siapa? Tujuan apa? Atau efek? Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung dunia utara ke selatan, semua berbicara komunikasi. Ini aja, Pak. Ini aja. Mau menulis S3, S2, S1, S-teler. Ini aja dibahas, Pak. Siapa? Ini dalam ilmu komunikasi disebut komunikator. Bahasa sehari-harinya sumber. Pak Menteri, Ibu Menteri melakukan konferensi pers atas nama Menteri, maka sumbernya adalah Menteri. Kalau Ibu Sri Mulyani berbicara di sini, memberikan arahan, ya,
Non formal berarti dia adalah pribadinya. Berarti sumber itu bisa kantor, bisa pribadi. Sekarang pribadi, saya bicara. Tapi ketika saya diundang atas nama Universitas Hasanuddin, saya sebagai dosen mewakili lembaga, sumbernya lembaga. Maka ada orang meneliti komunikasi, gaya komunikasinya Dasat, pribadinya. Ada orang meneliti lembaganya, sumbernya, kantornya. Efektivitas sosialisasi pajak kantor Dirjen Pajak Republik Indonesia terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak. Berarti lembaganya yang diteliti. Nah, ini ya, komunikator. Karena waktu yang terbatas. Yang kedua, mengatakan apa? Ini disebut pesan. Apa yang Anda ingin pesan? Supaya orang sadar pajak. Pesan yang ingin Anda sampaikan. Kalau saya sekarang ini, apa pesan yang saya sampaikan? Kesadaran agar Anda bekerja dengan ikhlas. Itu yang saya mau sampaikan. Pesannya. Kemudian melalui apa? Ini disebut media. Atau biasa disebut channel. Media ini macam-macam. Ada media konvensional, ada modern. Ada media massa, ada media face to face, personal. Macam-macam. Kemudian kepada siapa? Ini pembayar pajak kalau di sini, sasaran. Atau penerima. Penerima siapa di sini? Yang apa istilahnya Pak Eka kalau di sini pembayar pajak? Wajib pajak. Ya? Kalau wajib pajak, penerima di sini wajib pajaknya. Kemudian tujuannya apa? Pasti bisa disadari, pasti bisa ditebak. Apa tujuannya? Wajib pajak, sadar pajak dan dia bayar pajak. Nah.